Sekarang saatnya kita beralih ke tumis cumi cabe. Cuminya tuh utuh dan ukurannya besar kayak gini. Irisan cabai hijaunya dominan dicampur dengan rawit merah. Pokoknya sesuai judul menu deh. Halo Sobat Enjoy, welcome back to my channel. Hari ini gue udah nyampe di stasiun Jayakarta. Nah, gue di sini mau berburu kuliner karena di sekitar stasiunnya banyak tukang jualan, banyak makanan. Jadi ikuti terus perjalanan gue untuk explore stasiun ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy! Kali ini nggak jauh dari stasiun, gue melihat satu tempat makan yang kelihatannya sih enak ya. Menunya juga variatif, jadi di sini gue langsung order aja. Berhubung cuaca lagi panas banget, jadi gue order es santai melon. Terus ada juga tumis cumi cabe. Terakhir gue juga pesen paket bertahap 12. Isinya tuh ada ikan nila crispy, tahu, cah toge, sambal, dan lalapan. Untuk cabenya ini tipikal sambal terasi yang nggak terlalu pedes, jadi masih bisa dinikmatin bareng lauk pauk yang lain. Gue suka nih tipikal sambal yang kayak gini, bikin lahap makan tapi nggak kepedesan banget. 3, 2, 1, jump! Terus untuk cah togenya sendiri, karena tipikalnya berkuah, gue sih lebih suka dituangin ke nasi kayak gini ya. Terus togenya tinggal dihap aja deh. Sejauh ini sih menurut gue rasanya masih oke ya. Ada gurihnya, ada crispy dari ikan nila, ada pedes, terus sayurnya juga seger-seger. Oke, sekarang saatnya kita beralih ke tumis cumi cabe. Cuminya tuh utuh dan ukurannya besar kayak gini. Irisan cabai hijaunya dominan dicampur dengan rawit merah. Pokoknya sesuai judul menu deh. Yang gue rasain sih di sini gurihnya tuh kuat banget, pekat dan dominan. Jadi biar rasanya imbang, gue coba untuk gigit cabai rawitnya juga nih. Lumayan menolong, jadi ada rasa lain selain gurih tadi. Tapi cuminya gue akuin enak, lembut, bolehlah dicoba. Oke. Ayam sama udang, ayam sama udang ya. Mau cobain? Mau 2 ya? Wah, di sini apa? Makan di sini. 2. Dimsumnya ini bisa dibilang punya ukuran yang cukup besar. Jadi karena udah nggak sabar, langsung aja kita cobain. Ini tuh dicocol dengan saus racikan ibunya sendiri. Karena yang gue lihat ini tuh kayak cabe diulek terus dikasih air, bukan saus yang dikasih air gitu loh. Dan ternyata bener aja, sausnya ini nendang banget dan dimsumnya super lembut dan tebal. Nah ini biar lebih nikmat lagi, sausnya gue kucurin di atas dimsumnya. Rasanya enak banget, dimsumnya padat, ngedaging, terus sausnya juga cocok banget. Dan yang terakhir ditutup dengan es santai melon. Seger-seger, manis, ada buahnya, ada jelinya, pokoknya mantep deh. Ini total yang gue bayar untuk makan siang kali ini. Nah, beranjak dari tempat tadi, gue menemukan satu penjual ketan susu yang akhir-akhir ini susah banget nih ditemuin. Namanya Tansu Pangjai, jadi langsung aja kita pesen sekaligus teh poci yang unik ini. Tenang aja, harganya terjangkau kok. Aduh, sedap banget ya, teh pocinya pakai gula batu dan ini ketan susu coklat keju. Ketannya pulen, legit, gurih dipadukan dengan coklat keju. Waduh, enak banget. Ini sih fix bakal jadi makanan favorit gue di stasiun Jayakarta. Nah ini nih yang paling ditunggu-tunggu, momen pertama kali ngeteh pakai gula batu. Ternyata seru juga ya. Tehnya ini wangi banget tanpa ampas dan tekonya juga unik banget lagi. Sedap banget nih. Ternyata enak banget ya makan ketan susu dan ngeteh di sini. Apalagi langit hari ini lagi bagus-bagusnya. Kalau saran gue sih, kalian wajib banget cobain ketan susu dan ngeteh di sini. Walaupun di pinggir jalan, tapi vibes-nya tuh tenang, nyaman, adem karena banyak angin sepoi-sepoi. Cocok banget nih buat ngaso sebentar bagi yang sering naik turun di stasiun Jayakarta. Nah guys, gue udah selesai makan ketan susu dan minum teh poci. Waduh, ini bener-bener nikmat banget. Gak jauh dari stasiun Jayakarta loh. Jadi keluar dari stasiun, kalian bisa langsung makan, terus agak sorean sedikit
si ketan susu ibu ini udah buka. So, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!